menunjukkan aspek akhlakul karimah mamuda atau akhlak yang terpuji. Yang pertama, jujur. Kita harus jujur. Misalnya, kenyataan A, ya kita harus mengatakan yang A dan jangan mengatakan yang lainnya. Yang kedua, percaya diri. Misalnya, diminta berbuat baik, kita harus menyadari, hormat dan patuh. Misal kepada kedua orang tua dan juga kepada guru. Yang ketiga, hidup bersih. Di antaranya menjaga kebersihan diri sendiri, kebersihan lingkungan. Yang keempat, disiplin. Di antaranya sikap kental, pemahaman yang baik mengenai aturan perilaku. Jadi disiplin harus menaati aturan yang ada. Yang kelima, sopan santun. Sopan santun ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, kita harus memiliki sikap santun. Ketika berbicara harus lebih sopan. Dan juga harus bersikap rendah hati, tidak boleh sombong. Yang keenam, syukur nikmat. Di antaranya syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan. Yang ketujuh, hidup sederhana. Di antaranya hati-hati dalam menggunakan harta benda, tidak boleh boros membelanjakan uang. Jadi ketika kita mempunyai uang, kita harus menggunakan uang tersebut dengan hal-hal yang bermanfaat dan tidak boleh boros. Yang kedelapan, rendah hati. Di antaranya kesadaran diri dalam mengakui kesalahan, kesadaran diri untuk bertanggung jawab dalam memperbaiki kesalahan, dan kesadaran diri menjadi orang yang lebih baik atau menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kesembilan, rajin. Di antaranya sungguh-sungguh, selalu berusaha dan berusaha lebih giat. Yang ke-10, kasih sayang. Perilaku kasih sayang bisa ditunjukkan dengan berusaha menjadi pemaaf dan baik kepada sesama manusia. Yang ke-11, taat. Di antaranya harus bersikap patuh dan juga disiplin. Yang ke-12, rukun. Di antaranya sifat kekeluargaan dan bergotong royong, menerima orang berbeda agama dan kepercayaan. Jadi kita harus tetap menjaga tali silaturahmi dengan rukun, tidak bermusuhan dengan tetangga, dengan teman, dan dengan saudara kita. Yang ke-13, tolong menolong. Di antaranya kita harus membantu orang yang kesusahan, dan setelah kita membantu, kita juga harus lebih ikhlas dalam membantu, tidak boleh pamrih. Kita juga harus bekerja sama untuk meringankan pekerjaan. Jadi harus tolong menolong. Yang ke-14, hormat dan patuh. Di antaranya tidak pernah berdusta dan mendengarkan apa yang dikatakan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Yang ke-15, sidik. Di antaranya sidik di sini itu sama halnya dengan sifat jujur, karena sidik sendiri itu memiliki arti yang jujur, baik itu jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam berniat, jujur dalam kemauan, jujur ketika menepati suatu janji, dan jujur dalam segala perbuatan. Jadi kita itu tidak boleh berbohong. Harus ketika kita memiliki janji, maka harus ditepati. Yang ke-16, amanah. Di antaranya amanah terhadap hak-hak Allah, amanah terhadap hak-hak manusia, dan amanah terhadap hak-hak yang lainnya. Yang 17, tabligh. Di antaranya keteladanan yang penting dalam kehidupan. Yang ke-18, fatonah. Di antaranya rasa ingin tahu dan strategi hidup. Yang ke-19, tanggung jawab. Di antaranya harus berani bertanggung jawab dengan konsekuensinya. Jika melakukan sesuatu tindakan, harus berani bertanggung jawab dan menerima resiko yang akan didapatkan. Kontrol diri, menentukan tujuan dan perencanaan, memiliki sikap mandiri, memiliki sikap positif,
dan melakukan semua kewajiban. Yang ke-20, adil. Di antaranya adil di sini harus seimbang dalam mengambil keputusan dan tidak boleh berpihak salah satu. Jadi kalau kita berbagi kepada orang, kita harus membagi secara adil, tidak boleh yang satu lebih banyak dan satu lebih sedikit. Jadi harus adil dan seimbang. Yang ke-21, bijaksana. Di antaranya berpikir sebelum berbicara, memiliki rasa ingin tahu, mencari informasi berdasarkan fakta dan data, dan mengetahui kapan waktu diam dan kapan waktu berbicara. Dan bijaksana juga di sini harus mampu bijaksana ketika mendengarkan orang yang sedang berbicara. Yang ke-22, teguh pendirian. Di antara dapat memegang teguh apa yang menjadi pendapatnya dan tetap istiqomah, tidak boleh berpindah-pindah, harus tetap teguh dengan pendiriannya, tidak boleh mudah goyah. Yang ke-23, dermawan. Di antaranya saling membantu dan selalu menerima apapun itu. Yang ke-24, tawakal. Di antaranya mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Menunjukkan aspek akhlak tercelah atau mahmudah, yaitu hidup kotor, berbicara jorok atau kasar, berbohong, sombong, malas, durhaka, khianat, iri, dengki, membangkang, munafik, hasud, kikir, serakah, pesimis, putus asa, marah, fasik, dan murtad. Yang pertama, aspek hidup kotor. Di antaranya aspek penting yang tidak boleh ada lewatkan. Pakaian yang kotor perlu Anda cuci dengan deterjen sampai bersih. Yang kedua, aspek berbicara kotor atau kasar. Di antaranya, aspek berbicara kasar atau jorok perlu dirubah dengan hal-hal yang positif dengan cara bergaul dengan orang-orang baik. Karena dengan bergaul dengan orang-orang baik, maka secara cepat atau lambat kita juga akan berubah menjadi lebih positif dan lebih baik. Yang ketiga, aspek bohong. Di antaranya, aspek seseorang melakukan kebohongan, salah satunya menguntungkan kepentingan pribadi. Apabila berbicara itu bohong, dusta, tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Yang keempat, aspek sombong. Di antaranya perilaku yang dikategorikan sombong, yaitu perilaku takabur, seperti berjalan dengan yang menyentuh kehidupan lahir dan batin umat manusia, dan salah satu aspek dilakukan karena terdorong oleh sikap sombong, seperti atau memiliki benda-benda yang bagus itu dipamerkan dan sombong. Selanjutnya, aspek malas. Di antaranya malas ketika belajar, malas ketika bekerja sama. Dengan sifat malas ini, itu yang dirugikan itu tidak orang lain, tetapi akan merugikan diri sendiri. Yang selanjutnya, aspek durhaka. Di antaranya mengandung beberapa nilai pendidikan karakter bahwa hal tersebut termasuk aspek biologis. Tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Aspek khianat di antaranya tidak beribadah kepada Allah, berarti ia telah berlaku khianat. Tidak mau beribadah kepada Allah secara tidak langsung itu memiliki sifat khianat. Karena Allah telah memberikan semua nikmat kepada kita, tetapi kita tidak mau beribadah kepada Allah. Nah, kita tersebut termasuk golongan orang yang berkhianat. Selanjutnya, aspek iri dengki. Di antaranya, iri dengki memiliki beberapa aspek yang dapat diurai sebagai emosi atau perasaan. Selanjutnya, aspek dengki di antaranya
Menimbulkan masalah baru yaitu dengki karena muncul beberapa lonjakan emosi. Selanjutnya aspek membangkang, diantaranya pertumbuhan emosi dan perkembangan moral dalam menggunakan gadget menjadi mudah marah, suka membangkang orang tua, dan berlaku sesuka hati, tidak memiliki aturan. Aspek munafik, diantaranya munafik adalah orang yang keadaan lahirnya berlawanan dengan batinnya, baik dari aspek perkataan maupun perbuatannya. Terdapat dalam kelompok orang-orang kafir yang menutupi kesalahannya. Orang munafik apabila berkata ia berkhianat, apabila dia berjanji mengingkari, dan apabila berkata ia dusta, tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Selanjutnya aspek hasud, diantaranya konteks iri hati. Aspek kikir diantaranya keserakahan disertai kecenderungan. Aspek serakah diantaranya mempunyai hasrat untuk memperkaya diri sendiri. Di sini yang memiliki aspek serakah memiliki moral yang kurang, karena dia serakah tidak mau berbagi dengan orang lain, hanya mementingkan diri sendiri. Selanjutnya aspek pesimis. Pesimis di sini dia tidak mau berusaha, dia menyerah sebelum berusaha. Yang selanjutnya aspek putus asa, diantaranya mengalami kondisi yang tidak tepat, harusnya berpikir positif dalam kehidupan, tetapi dia berpikir negatif dan cepat putus asa. Nah, putus asa ini juga terjadi karena adanya sikap malas, belum berjuang tetapi sudah putus asa. Aspek marah, diantaranya aspek kognitif dan emosi. Aspek emosi yang fundamental yang harus dipertimbangkan. Aspek positif dari marah membuat kita dapat bertahan untuk menghadapi situasi. Aspek fasik diantaranya kehidupan baik diperuntukkan ketika informasi penting dibawa oleh orang fasik. Aspek murtad diantaranya aspek tingkah laku orang yang murtad dan dapat diketahui dari perbuatannya.